Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka silahkan disimak saja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini silahkan di skip saja. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan kesulitan mengimbangi Gu Yao karena ranah mereka selisih 3 bintang, di sini Xiaoyan pun langsung menggunakan metode perubahan api surgawi tahap ketiganya. Melihat hal itu, Gu Yao yang tak tinggal diam pun mulai melancarkan serangan 3 segel kaisar ke arah Xiaoyan secara bersamaan pula. Tapi Xiaoyan menggunakan teknik pertahanan dengan balok pemberatnya di sana untuk menangkis segel kaisar tersebut. Shun-Er dan teman-teman Xiaoyan yang cukup tegang dengan pertarungan itu. Xiaoyan kala itu sih berencana untuk menyerang Gu Yao dari bagian atas dengan kecepatan penuh. Namun Gu Yao ternyata mampu menangkap Xiaoyan dengan 1 tangan doang sambil berkata kalau serangan Xiaoyan terlalu lemah. Setelah itu Xiaoyan pun kena pukulan telak dari Gu Yao sampai pada akhirnya harus membuatnya mundur cukup jauh. Para generasi muda klan Gu yang begitu kagum dengan kemampuan Gu Yao ternyata jauh lebih kuat dari Xiaoyan kala itu. Di momen ini Xiaoyan pun mulai mengeluarkan keempat api surgawinya di sana, di mana tentu saja semua orang di sana pun auto terkaget-kaget. Kenapa Xiaoyan yang sepantaran dengan para pemuda 8 klan kuno punya 4 api surgawi sekaligus, di mana Xiaoyan juga mampu mengendalikannya dengan sempurna. Namun sayangnya serangan Xiaoyan kala itu ternyata masih bisa ditangkis oleh Gu Yao. Gu Yao yang saat itu mulai menganggap serius Xiaoyan adalah musuh yang cukup sepadan, dia pun mulai menggunakan teknik tombak hewan buas kebanggaannya di sana nih guys. Tentu saja teknik pertahanan Xiaoyan semuanya tuh tak mampu menahan serangan Gu Yao dalam mode serius itu. Dan ketika Gu Yao full senyum karena Xiaoyan tak bisa menghindar lagi, justru di momen ini sih Xiaoyan malah menangkis serangan Gu Yao dengan sisik naga kuno pemberian Xian yang terbilang kuatnya tuh kebangetan banget. Semua orang yang dibikin terkaget-kaget kenapa Xiaoyan punya armor terkuat milik klan naga kuno. Tentu aja mereka mulai pada sadar tuh kalau Xiaoyan pasti punya hubungan baik dengan klan hewan buas nomor 1 itu. Di momen ini Xiaoyan yang memancing emosinya Gu Yao supaya dia mau menyerangnya dari dekat. Xiaoyan pun pada akhirnya mengaktifkan teknik ledakan magma skala besar saat Gu Yao beneran mendekat karena udah terpancing. Kakek Tianhuo yang full senyum gembira melihat Gu Yao termakan jebakan yang udah dipersiapkan Xiaoyan. Di momen ini para tetua klan Gu tuh was-was juga nih guys, karena Xiaoyan punya pengalaman bertarung yang lebih banyak, sedangkan Gu Yao jarang keluar dari klan Gu. Di momen itu Gu Yao pun terpaksa menggunakan harta kuno milik klan Gu untuk bertahan, yang pada akhirnya sih para tetua pun memperkuat formasi pelindungnya di sana, karena Gu Yao sepertinya akan marah besar dan menggunakan teknik yang lebih kuat lagi. Xiaoyan yang mulai serius juga untuk menghadapi Gu Yao, semua penonton pun mulai terdiam serius pula melihat pertarungan epik itu akan jadi seperti apa. Saat itu Gu Yao pun menggunakan harta cermin pusaka klan Gu untuk menyerang Xiaoyan, di mana Gu Qing merasa salut nih kalau Xiaoyan mampu membuat Gu Yao menggunakan harta pusaka terkuatnya. Kata Gu Yao saat itu sih ini adalah serangan yang tak akan mampu ditahan oleh Xiaoyan. Xiaoyan yang menggunakan teknik 5 cincin api dan menggabungkan semua api surgawi jadi suatu bentuk naga yang begitu kuat. Benturan 2 kekuatan mengerikan itu pun membuat ledakan yang begitu dahsyat, sampai-sampai bikin penonton di sekitar pun ketakutan kalau mereka kena imbasnya. Melihat hal itu, Shun-Er pun langsung khawatir dengan keadaan Xiaoyan, apakah dia bisa bertahan dari serangan mengerikan Gu Yao itu. Xiaoyan yang dihina Gu Yao kalau dirinya tak pantas mendapatkan Shun-Er, mengingat Xiaoyan aja tak memiliki garis darah Dou di dalam tubuhnya itu. Di sini Shun-Er yang mau pergi menghentikan pertarungan tersebut, kakek Mang pun menghentikan Shun-Er sambil berkata, kalau Shun-Er mau menolong Xiaoyan, tentu saja Xiaoyan bakal jadi bahan olok-olokan semua orang.
Mengingat jika Xiaoyan dibantu oleh pihak lain, tentu saja itu akan mencoreng harga dirinya Xiaoyan. Xiaoyan yang mulai mengeluarkan teratai api penghancur miliknya di sana untuk mengakhiri pertarungan itu, seketika Guyo pun langsung keringat dingin nih guys, karena nalurinya berkata kalau sekali kena tekniknya Xiaoyan tersebut pasti dia mengalami luka yang fatal. Di sini Xiaoyan yang menghancurkan serangan terkuat Guyo dan mau ngasih bunga kematian itu dari jarak dekat, tubuh Xiaoyan pun dihentikan oleh teknik ruang dan waktu milik kultivator Bansheng. Pertarungan Xiaoyan yang dihentikan oleh tetua klan Gu bernama Tong Xuan, Xiaoyan pun diminta untuk berhenti sejenak karena mereka tak perlu sampai bertindak sejauh ini. Tentu saja tetua Tong Xuan menganggap kalau Xiaoyan jadi pihak yang memenangkan pertarungan kali ini, di mana jika pertarungan itu dilanjutkan, kemungkinan besar Guyo akan mengalami kecacatan kalau terkena teratai api penghancurnya Xiaoyan. Xun Er yang dari tadi udah menahan diri untuk tak ikut campur, dia pun mulai menghampiri Xiaoyan sambil berkata kalau pertarungan mereka harus berhenti sampai di sini. Daripada situasi makin panas, tetua Tong Xuan pun melanjutkan upacara kedewasaan itu, di mana Xun Er maju ke depan untuk menguji garis darah dodinya tersebut. Ketika Xun Er berhasil mencapai tingkat ke-9, para tetua di sana pun begitu senang karena akhirnya Xun Er jadi semakin kuat. Namun Xun Er sendiri masih belum puas dan terus melanjutkan penilaian tersebut. Xun Er yang berhasil mencapai tingkat ke-10 dalam pengukuran kala itu, tentu saja semua orang yang melihat kejadian itu pun langsung heboh sejadi-jadinya. Karena tingkat ke-10 tuh terbilang tingkat tertinggi dan bisa diartikan kalau garis darah dodinya Xun Er benar-benar murni. Di momen itu, Xun Er pun mengumumkan kepada semua orang kalau dirinya tuh tak mau dikekang oleh para tetua lagi, terutama perihal perjodohan, karena Xun Er hanya mau berjodoh dengan Xiaoyan. Walau banyak yang lebih kuat dari Xiaoyan sekalipun, dia akan tetap memilih Xiaoyan. Xun Er yang bikin heboh semua orang dengan peringatan keras yang dia ucapkan barusan, Xiaoyan pun auto full senyum nih guys, karena perasaan Ayang Beb tuh ternyata masih sama seperti dulu. Justru Guyo malah perengat-perengut mulu karena udah nggak ada harapan lagi baginya untuk mendapatkan hatinya Xun Er. Dan ketika Xiaoyan benar-benar senang dengan latihan kerasnya selama ini akhirnya bisa ditunjukkan di depan para tetua klan Gu, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari chapter kali ini. Waduh, chapter berikutnya bakal ngapain lagi tuh Xiaoyan? Apakah dapat gangguan dari pemuda klanku lain? Untuk kelanjutannya sabar ya guys, admin usahakan untuk upload secepatnya. Jangan lupa untuk kasih like-nya kalau kalian suka dengan konten ini. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.